Halo, saya Agung Yoga, pendiri Schoolism Records. Latar belakang saya adalah main musik, punya band, jadi drummer di band namanya Cyclops, sama beberapa pekerjaan lainnya di musik. Dan kegiatan selain bermusik, saya juga menggambar sebagai ilustrator gitu. Halo teman-teman, nama aku Andre. Gabung di Schoolism tuh di tahun lalu di bulan Juli. Dan latar belakangku juga musik, event juga. Dan aku punya band Kanekuro. Dan sekarang juga lagi sibuk garap programnya Schoolism dan beberapa project lainnya. Ya paling dekat juga mau buat untuk Kanekuro yang akan datang tuh EP baru yang kedua. Dia di Schoolism tuh ambil peran sendiri-sendiri, Andre. Iya ya. Jadi punya job desk-nya masing-masing. Gung Yoga kan dia lebih kurasi. Ya. Dan lebih ke kayak ide awalnya gitu, nanti Andre sama teman-teman yang ngembangin kayak gitu. Sama kalau nge-layout kaset, kan produknya Schoolism tuh ada kaset, CD. Nah itu kalau kaset tuh biasanya aku yang layout gitu. Terus Andre yang kayak runnernya. Iya ya. Jadi kayak yang lebih jelasnya tuh kayak Gung Yoga tuh kan udah sebagai head ya. Dia tuh emang decision makernya di situ, di si Gung Yoga. Pengambilan keputusan untuk siapa mau dirilis, bandnya siapa mau dirilis. Terus nanti aku sama Darin kan juga ngikut nih. Darin kan lebih ke branding dia. Branding sama konten ya. Kalau aku program sama ya maksudnya bantu manajemennya yang Gung Yoga juga. Lebih sana sih jadinya. Sebenarnya Schoolism tuh awalnya tahun 2016 tuh adalah clothing. Nah, kan aku seneng gambar tuh, jadi gambar-gambar diapain nih? Jadiin di sablon, di baju aja gitu. Terus kepikiran nama Schoolism karena waktu ini tuh kayak lagi panas-panasnya, ya mungkin masih sampai sekarang ya, isu rasisme sama fasisme gitulah. Nah aku berpikir kayak tengkorak nih kan manusia nih sama nggak, kayak mau suku apalah gitu, kayak dalamnya sama aja tengkorak. Nah jadinya aku mau geser fasisme sama rasisme jadi schoolisme ya, jadi schoolism, jadi kayak gitu. Setahun setelah clothing itu, setelah aku tur ke Jakarta sama band Cyclops, dapatlah aku relasi penduplikasian kaset kita. Nah di sana kayak wah, aku punya brand nih, Schoolism, kenapa nggak kayak kembangin aja jadi sekalian jadi record label gitu. Dan kebetulan teman-teman di Bali dan pasar khususnya kayak sering cerita mengeluh tentang perilisan fisik gitu. Jadi kebetulan aku dapat relasi di Jakarta waktu ini, ya udah aku pakai jadi record label dari 2017 sampai sekarang. Di saat anak aku sama Andre udah mulai kerja bareng nih, kayak dulu kan misalnya acara metal aja semua. Ini kalau konteksnya musik nih ya. Nah, misalnya hardcore aja semua. Nah aku nih sama Andre nih mau kayak, ini esensinya Schoolism nih kan kayak kita gabung nih semua gitu, nggak ada ini emo nggak usah diajak kayak gitu kita nggak mau kayak gitu. Karena kan jadinya kita bikin acara kayak Kanekuro yang post punk main, terus ada millennials yang kayak gitu. Jadinya gerakan kita tuh kita mulai dari sana, dan akhirnya sekarang udah mulai banyak gigs yang nyampur lah. Maksudnya nggak ada di pukul rata metal aja gitu. Masalah kesamaan genre dan permasalahan genre itu juga sebenarnya kan udah dari akar-akarnya dari dulu sih. Cuma kan setidaknya kita bikin aja pergerakannya dulu untuk ke arah yang multi genre gitu kan. Trigger lah ya. Trigger gitu. Karena kan juga teman-teman nongkrong kan juga pasti banyak taste yang berbeda loh. Ya kenapa diwadahin gitu. Ya. Kenapa harus kayak dibatas-batasin. Lagian juga yang penting kan
happy-nya sebenarnya Iya. di gigs tuh. Dan nggak menyalahkan juga kalau ada teman-teman yang bikin misalnya khusus metal gitu, nggak menyalahkan. Iya, emang nyalahin ada salah kok. Dan kami tuh cuma kayak mau biar ayolah bareng-bareng, cuma gitu aja, pengen nge-trigger teman-teman biar kayak gitu, biar nggak ada lagi kayak yang kayak aku bilang metal sama hardcore sama punk tuh ada kubu-kubu gitu. Dulu tuh gini Jong, selain maksudnya kalau bisa bilang gesekan mungkin ada Jong ya. Cuma lebih kayak gini sih Jong. Kayak ya kayak rasisme gitu loh, ada ada verbal gitu yang Ya. jadi kayak ngapain main kayak gini sih gitu. Atau enggak kayak natural aja jalannya, misalkan nih kalau udah tahu kita bawa pop, ya aku ngerasain sendiri dulu ya. Bawa pop sendiri gitu tuh kayak nggak pernah diundang. Kan jadi ketahuan dong maksudnya bagaimana kita masih membatasi itu gitu loh. Nah, Masih karena salah satu mungkin karena kita merasa juga nggak pernah diundang, kenapa nggak kita bikin aja sendiri. ya Nah, gitu jadinya triggernya. Salah satu faktor sih Jong kenapa buat pergerakan gitu. Aku nih sebenarnya bikin Schoolism Records kayak kan awalnya tujuannya ngebantu teman-teman kan. Nah, jadi sistem kurasiku tuh ya dari aku bergaul dulu, jadi temen dulu gitu. Masalah musik bagus atau enggak itu nomor 2 sebenarnya. Teman-teman aja sebenarnya yang masih ada di depan kalau ada Tapi teman-teman working main loh ya. Jong. Iya. It's work gitu karena ditambah dengan mungkin kalau kita membuat program sama manajemen yang bagus tuh, biarpun teman-teman nonton tuh orang ada kok spiritnya tuh bisa kemana-mana. Ya, ya. It's work loh terhadap kayak contoh deh nih kita ngomongin Mile ya. Ya, ya. Ya Mile Denials gitu. Jadi kayak apa istilahnya? Jadi emang udah ada tiba-tiba yang dari luar tuh bisa tahu Schoolism. Maksudnya dari nggak usah tahu teman-teman jadinya pasar ya gitu loh. Apalagi dengan program Tito Yatur tuh juga itu juga salah satu tujuan biar emang teman-teman juga tetap teman-teman, tapi kan teman-teman itu punya teman-teman dan punya teman-teman lagi yang kayak gitu-gitu ya sih konsep. Kalau sebenarnya membaca pasar tuh kalau di Schoolism ini belum ada pakemnya, oh ini pasarnya ini gini, belum sampai sana karena aku sendiri juga bingung kayak ngerisin Mile gitu. Mile sebelumnya Mile tuh apa misalnya Kanekuro lah. Kanekuro yang beli fisiknya tuh teman-teman orang-orang Bali kebanyakan ya kan. Terus ngerisin Mile, tiba-tiba ada orang Jakarta, orang Bandung, orang mana gitu, malahan yang orang Balinya yang dikit. Nah, ini nih masih belum ke data nih sama aku nih. Nah, ini yang perlu kita apa namanya? Ya nanti data sih kayak jalan kita bikin insight-nya gitu kayak. insight-nya. Ya karena secara nggak sadar mungkin kita tuh Ya. bikin pasar sendiri ya. Ya. Balik lagi Jong, kayak tetap egois kayak sendiri aja udah. Emang suka ya suka gitu, Ya. dari sendiri suka Ya sebenarnya kalau awalnya nih, kita tuh sebenarnya nggak terlalu peduli pasar nih awal. Sebenarnya. Kita seneng ini kayak Kanikuro kemarin cerita mixingnya, wah ini terlalu bersih, aku pengen yang kotoran lagi. Iya, Nah, gitu yang kalau kita meduliin pasar gitu kan ya, kita bikin sebagus Iya. mungkin, sebersih mungkin dan gitu nih. Nah, ini baliannya nih gitu, maksudnya dia memenuhi ego sendiri sendiri, dulu, tetap kayak egois gitu. aja udah. Masih. Cuma pasti bakal ada pasar ya kok. Ya. Baru lo ngomong gitu. Iya, baru sekarang. Kan baru ketawa gininya. Semenjak beberapa banyak performers yang mulai aneh-aneh lah ya, kita bisa bilang orang awam melihatnya aneh nih. Iya. Jadi situ kayak pede lagi gitu. Dulu pesimis dulu. Ya. Ternyata yang lebih aneh. Yang lebih aneh ada. Ternyata ada lebih aneh, ternyata ada yang nerima juga. Iya, makanya. Itu sih yang nge-trigger. Kalau dulu kan masih kayak nggak pede nih. Kayak Ya benar-benar banyak kayak, di situ ya. kayak aku juga kayak dulu bikin band sludge metal gitu yang pelan, yang boring gitu Iya, kan yang kayak, monoton. aduh, biarin dah bodo amat kalau mau didengar sama orang, yang penting aku seneng gitu. Iya. Ya, dan ternyata ada gitu. Nah, kita berani nyoba nih, tampil nih kayak berani nyoba bikin rilisan gini-gini, nah ternyata responnya ya bagus. Sehancur-hancur ya itu bilang ya, apa ya? Enggak sepasar-pasarnya gitu. Cuma baru dapat formulanya sedikit sih. Ternyata kalau untuk zaman sekarang tuh gini ya sih sebenarnya, bikin bisa exposure-nya tuh bisa agak lebih gitu, bukan teman-teman aja yang nikmatin. Yang itu adalah ya
sistem brandingnya, sistem konten. Nah, kalau di masa sekarang Ya, itu loh baru sekarang baru pelajari dari aku mulai sama Skulism tuh kan kita udah mulai serius kayak bikin ngarahnya tuh ya, kemana, manajemennya gimana. Jadi kayak itulah algoritmanya seperti apa. Jadi yang baru kuliah ternyata salah berapa persennya itu yang agak mendominasi adalah konten. Entah itu kayak mau sehancur-hancurnya gitu atau apa gimana itu aku lihat zaman sekarang tuh mata dulu kan enggak, dulu bisa bilang pasar kan telinga dulu dia. Sekarang tuh kayaknya mata deh dulu orang tuh menilai, baru kedua tuh telinganya, atau mungkin bisa dibilang juga gini, narasi. Nah mungkin setelah konten bisa narasinya dilihat, cerita apa menarik biarpun agak sedikit bisa dibilang ya eksperimental gitulah, itu telinga ketiga. Bisa apa tahu sekarang itu juga formula yang kan sekarang kulihatnya beberapa di setiap sudut tuh gitu-gitu cara treatmentnya. Aku bisa lihat ya musik tuh sekarang udah multidisiplin soalnya. Ya bisa dibilang gitu nggak sih? Ya bagus isi listening, mixing mastering bagus banget gitu. maksudnya kategori bagus setiap orangnya Iya beda ya. tapi sekarang kulihatnya seperti itu. Terus sekarang kontennya biasa aja, kasihan orang ada seperti itu banyak gitu loh. Kok yang kayak gini kok nggak up ya gitu loh. Padahal bagus banget lagunya gitu. Ternyata dia emang nggak upin konten dan narasinya itu loh. Oh ternyata seperti itu gitu kan, mungkin ada jadi ya, meyakinkanku ya sih sebenarnya. Dulu sebenarnya ini Skulism ini sebenarnya apa ya, kayak dulu sampai malah bandnya yang sini gue CD-nya aku oper ke gini, malah dari bandnya yang mendistribusikan lah. Kan bel banget gitu. Ini kan tugasnya gitu ya. Tapi oke lah, aku nanya tetap kemana ya aku Data. yang follow up aja kayak gitu jadinya. Dan itu nggak continue. Nah itu makanya aku bilang kacau. Kayak aku berpikir yang kayak udah kalau emang mau beli rilisannya Skulism ya sementara ke page-nya Skulism aja di Instagram gitu misalnya. Itu aja deh. Rencananya sih kita emang mau data, pengen ini rilisan ini kita bawa kemana-mana aja. Baru mau mulai. Habis itu ya punya mimpi, punya store sendiri. Ya. Gitu loh. Kalau mau dari awal nih, Ya, awal banget tuh showcase pertama tahun 2016 tuh Color Theory namanya, bandnya udah bubar sekarang, band dari Gianyar. Itu awal mula kayak experience-ku bikin acara sendiri gitu, nggak sendiri sih maksudnya sama teman-teman tapi dengan nama Skulism Records kayak gitu, Skulism lah gitu. Itu 2016 terus kayak wah nih pecah acaranya, terus jadi ketagihan gitu, kayak jadi mulai nongkrong sama ketemu Andre, ketemu teman-teman yang lain, kayak jadi ada ide mereka mau bantu Skulism untuk bikin acara kayak gitu. Nah akhirnya keterusan waktu ini kayak ada band tour misalnya dari Jakarta sih waktu ini namanya Godplan ngontak, Gung bisa bikinin acara nggak gini sikat ya, dah keterusannya kayak gitu jadinya karena dari mulut ke mulut aja orang di sana misalnya di sana kalau ke Bali nih hubungin Gung Yoga nih dia bikin, nah gitu aja terus jadinya ya continue relasi nambah ya, cara-cara kecil-kecil tuh kita juga sering bikin ya. Kemarin terakhir di Mad Burger itu perilisannya Berry Mono sama Kid Click. Kalau di apa namanya tuh ya, dikelompokin tuh kayak dulu kita tuh punya kayak program-program barang gini sebenarnya. Kita tuh sebenarnya punya community juga sudah di bawah Skulism, Ampura Betara namanya. Jadi kita emang punya banyak program yang kayak basar, pekenakan. Terus kayak buat tour kita punya yang kayak melancaran yang gitu-gitulah. Namanya Gung? Acaranya tuh yang cupping pertama tuh bisa. Ya gitu dah. Tapi khusus tour aja. Emang awalnya tuh kita emang enggak terlalu masif buat gigs gitu. Punya yang penting ada teman-teman dari luar mau ke Bali, kita wadahin. Gitu. Terus habis itu baru mulai masuk nih, udah mau dibuatin tim sama Gung Yoga lagi. Dari pihak dari internal Skulismnya. Muncullah tuh program teater. Kayaknya
apa ya namanya, bosan banget ini pasar kayak gini terus gitu. Kayak pengen sebenarnya lebih kayak pendekatan sama sebenarnya beberapa scene di Kabupaten Bali loh. Jadi itu dah kayak ngelihat juga kan akhirnya Bung Yoga bisa dia ngerilisin band Kelungkung dan ya gitu loh, lebih erat lagi sama teman-teman kabupaten. Sama misalnya kalau band-band luar dari band-band Jawa gitu misalnya mau tur ke Bali, mereka tuh nggak dapatnya cuma di Denpasar aja. Iya Jadi iya, ya, itu lagi satu. kita udah pernah Pernah ke kemana-mana beberapa titik, di Bali. dan kita udah punya channelnya masing-masing. Terus kita tinggal ngontak Tabanan misalnya, mau nggak nih ada band Jawa Tengah gitu misalnya, si A mau main, bisa nggak Tabanan handle gitu. Ya. Yang di Denpasarnya kita nih. Ya, jadi biar banyak ada opsi Ya. tempat juga biar mereka tahu. Jadi kan tagline mereka tuh tour Bali tour gitu kan ya, Bali masa cuma ada ya aja gitu loh. tuh. Jadi kita bawa ke Singaraja, nantinya bisa ke Ya, Tabanan. salah satu purpose-nya kita teater juga tuh. First impressionku sama kaset nih, kayak aku jatuh cinta 2 kali sebenarnya. Kayak pertama itu kan masih SD gitu, SMP itu masih kaset ya, itu kayak masih kaset karena belum ada yang lain-lain kan, maksudnya digital masih belum terlalu terjangkau lah. Itu masih kayak biasa, ini pakai muter musik gitu set. Terus beberapa tahun kemudian udah kaset udah aku nggak pernah sentuh, tiba-tiba kayak pengen lagi gitu ngelihat di Instagram kayak waktu ini ada yang jual-jual kaset, dan teman-teman di Denpasar Kolektif lagi balik lagi, mereka kan ada lapangan juga tuh jual-jual kaset. Wah nih kayak jatuh cinta lagi, ini jatuh cinta yang kedua nih sama kaset nih. Nah, jadinya ya sesimpel itu aja sih kenapa aku masih rilis kaset sampai sekarang, walaupun yang beli ya 1-2 kayak gitu, karena senang gitu aja lah. Lah kalau aku fisik tuh dulu aja sih Jong, sekarang udah enggak. Cuma kalau aku melihat dari kacamata aku tuh bahwa rilisan fisik tuh emang udah ganti peran, tapi punya value sih, punya values banget, kayak emang jadi merch gitu loh ya, dan lagi satu emang arsip gitu loh. Itu kayak kebanggaan tersendiri bagi band kayaknya. Collectible Juga barang gitu. Dan apa namanya, ya emang udah beda value sama beda peran, tapi emang maksudnya emang udah punya kebanggaan itu buat bandnya sebenarnya. Kalau untuk penikmat sih kayak yang namanya kolektor masih banyak kok sebenarnya, cuma emang kayak mungkin ada kolektor yang belum ngulik atau apa, belum explore aja sih di mana-mana jual tokonya seperti yang apa-apa. Cuma kan kita setiap tahun tuh juga untungnya ada acara CSD dan RSD ya, jadi bisa sih ya, jadinya. Nah ini ada juga tambahan ya, kayak aku nih kayak ngerilis band di Schoolism nih, kayak jadinya kayak ngebujuk gitu loh biar mereka tuh mau kaset kayak gitu. Nah itu sebenarnya susah ya kan. Ya. Kebetulan gua sama Kanekuru mereka mau karena senang juga mungkin bentuknya. Ya emang ya itu dah. Itu sebenarnya Schoolism tuh dari awal tuh sebenarnya emang kaset, terus karena CD mungkin karena aku terlalu polos ya bandnya minta CD, ya udahlah, dan CD tuh modalnya mahal gitu dan pasar di sini juga gini ya, tapi nggak apa-apa lah untuk teman-teman ya, dari teman-teman untuk teman-teman dah gitu aja lah jadinya. Tapi di platform digital kan tetap ya? Tetap pasti ya, ada kok. tapi kan ya cuma formalitas aja sebenarnya. Iya. Di sini Ya emang diutamain profitnya juga nggak kelihatan gitu. Cuma tetap sih jadi kayak apa, itu kan post setelah rilis fisik Ya, yang penting ya yang penting gitu. mereka ada gitu. Timelinenya tuh di Ya. Schoolism tuh kayak gitu, kayak rilis fisiknya dulu, setelah beberapa bulan baru rilis fullnya di digital. Nah, Gimana roda perekonomian bekerja di Schoolism Purwokerto. Purwokerto dan Schoolism lah. Iya ya. Iya, iya. Cuma kalau ngomongin Purwokerto sama Schoolism ya dari awalnya emang pas kebetulan emang dari ngobrol-ngobrol buat event. Terus ada pas juga momennya ketika Morgan Soul datang di Jakarta nih, datang ke sini. Ya udah perekonomiannya tuh dari kita buat proposal, Ya. sponsor. Dan sponsornya juga nggak yang sponsor Yang- lah. Iya, Itu yang kayak iya. masih di teman-teman punya clothingan. punya clothingan, punya bisnis atau apa. Enggak nih.
Dari Buat- tiketing sih kita juga. dari Karena teman-teman Ampura Betara sendiri juga yang punya clothing atau apa ikut nerima proposalnya gitu. Jadi kita kayak bisa dibilang patungan lah di sana. contohnya gitu. Oke. Cuma kadang kita punya prinsip punya pemikiran kayak apa ya? Ketika kita terlalu money oriented gitu, Ya. enggak itu sih. Udah Enggak sih. Malah kalau kita ngomongin yang dominasi itu adalah uang. Kadang-kadang emang sukses aja sih. Ya dalam Ya, arti ya kayak gitu loh biasa kita Ingat kalau nggak waktu dari pengalamannya Kak Ampura Betara buat itu tuh ada aja rezeki. Gitu. itu sampai aku sama Andre pernah mau nangis Kok gini bisa Gung? Kayak gini kali Gung. di luar gitu. ekspektasi, Ekspektasi waktu di gitu. acara Ampura Betara paling pertama ya. Itu kayak kita Tembus. jual tiket berapa? 10.000. Ya, 10.000. 10.000 terus rame gitu kayak. Nggak ada yang kita kayak entar kita bagi gitu Enggak. Lebih kayak gimana caranya kita harus bayar mungkin sol dan Ya. nafas. Nah. Lebih sana. Itu kita pertama deal-dealan sama band ya kan, sama teman-teman gitu. Kita nggak bilang kita bakal ngasih uang Ya, gitu. kita nggak ada ngomong nggak di awal ngomong kan itu. Di sana kepuasanku ketika tiketnya laku Aku banyak, dan aku bisa bayar. total semua aku split ke Morgan Sol sama waktu ya, ini kita bantuin. Kita minta tolong Rolfas main. Rolfes. Itu salah satu kepuasan sampai aku Ya, pengen kita nangis nggak ngomong sama kok dia. minta ngajak Rolfas tuh ada fee gitu nggak? Main-mainin main gitu ya cuma simpel. Ya, dia mau bantu Be, terus kisah apa di sini? Mereka lu sampai nangis, Be. Ya maksudnya kayak terhura lah. Ya, terhura dikit. Tergurat. tengah-tengah gigs pandang-pandangan sama Andre. Yang main tuh kan nanti ada ini Sangkar dan Kanekuro Sangkar dan Kanekuro dari usternya. Nah, Dan kita karena Skulism dikasih dua band aja gitu, aku pengen maksimalin performance-nya di sana. jadi kita punya konsep ya, kalau punya ngomongin Sangkar sama Kanekuro di treatmentin bahwa kalau bisa ya nggak biasa ya. ya yang nggak biasa lah gitu Performnya. yang nggak di manggung-manggung kayak manggung-manggung Biasanya. biasa lah, karena aku lihat juga Fraksi Pos nih kayaknya Kayak keren banget nih acaranya gitu loh, Iya, kayak iya. Kayak punya ada kesempatan untuk ngelihat dari segi apa namanya Fraksi Pos itu ngelihat narasinya seperti Ya, apa tuh kayak menarik wah, kayaknya ini bisa cocok presentasi nih gitu. nanti itu bakal ada Sangkar featuring sama Madness on the Madness on the Block. Nah, jadi bayangin dah kayak Sluts Black Gaze gitu digabung Rumah sama hip hip hop. hop. Sama si Kanekuro sama Ya, Torika teror. Nah, itu Yang maksudnya yang lebih ke aku kan pengennya juga mainnya kan maunya lebih ke orkestra gitu. Terus ditambah lagi ya dengan kemarin kita live itu kayak bagus lah ada respon-responan gitu. Kayak boleh nih dipresentasiin di Fraksi Pos gitu. Dan Beda dengan lah ya, beda ya lah dengan ya. lagu yang berbeda. Kalau lagu yang sama ya sama aja di YouTube gitu. Maunya lagu yang berbeda gitu ya. Nah, sama satu lagi nih sebenarnya cita-cita kita, Andre. Ya. Kebetulan ada versi Pos yang kita mau bikin. Kita bikin pameran yuk. Tapi pamerannya tuh band gitu. Akhirnya Jadi, Fraksi Pos itu pas Fraksi Pos nih nawarin Yang nawarin pameran. space gitu kan. Ya udah kita sikat di sini kita Jadi, nggak- ya. kita belum bisa bikin sendiri. Kebetulan ada Fraksi Pos. Thank Yo. you Fraksi Pos. Jadi terrealisasinya bisa di sana. pameran Skulism tuh akhirnya bisa. Di pameran akan ada apa aja? Roosternya ada. Ya, Rooster tetap juga, tapi dia- Skulism itu kayak gini. Membuat instalasi. Ya ada yang instalasi, ada yang majang artwork kayak pokoknya kalau instalasinya itu adalah image dari bandnya itu atau musiknya lah divisualkan gitu. Mediumnya tuh kayak instalasi jadinya. Iya. Medianya jadi media instalasi. Jadi ngelihat instalasinya tuh orang-orang tuh oh gini nih visualnya Sangkar gitu misalnya. Oh gini nih visualnya Kanekuro gitu, garis besarnya kayak gini kalau divisualkan gitu. Itu sih. Paling Kanekuro, Sangkar, Kasadaga yang udah Kasadaga. yang udah sering yang info terus. Cyclops, Cyclops, Apatis, Apatis, Mile ya juga. iya Mile sama kemarin karena anak-anak Sangkar sama MOTB kolaborasi di manggung, jadi di instalasi juga MOTB ngerespon bareng sama Sangkar. Nanti
di Sangkar nih mereka bikin ogoh-ogoh. Terus punya temen memang arsitek ogoh-ogoh. Kita jelasin jadi ada kolaborasi lagi nih sama seniman ogoh-ogoh ini. Sangkar ini bandnya gini, terus kasih denger lagunya. Oh oke. Nanti bikin gini, terus dia dah tuh yang ngebentuk segala macam. Cakep. Aku belum kebayang sama sekali sebenarnya, kayak tapi serunya udah kebayang karena banyak sekali komunitas yang terlibat dalam satu acara ini. Itu sih maksudnya serunya tuh udah aku kebayang. Kalau di acaranya tuh nanti hari H, let's see aja nanti. Nah, kalau aku pertama tuh tepuk tangan dah aku buat pencetus dan konseptornya, siapapun itu teman-teman. Dan kedua di acara aku udah dari beberapa versi post ngeluarin postingannya, dan sebelum istilahnya ya, akun IG-nya muncul tuh juga dari segi teman-teman cerita. Ya, udah cerita itu kayak wah keren banget sih. Ya. Dan mengedukasi sebenarnya. Ya, Mengedukasi karena ini kan kulihatnya di satu circle yang berbeda tuh, dalam arti gimana ya, misalnya musik nih. Jadi teman-teman bisa tahu loh ternyata musik tuh bisa diapain nih. Yang gitu-gitu loh dari teman-teman awam. Terus ada teman-teman dari segi seni, ilustrator, dari instalasi, teman-teman siapapun dari enam pameran dan pelaku-pelaku semuanya tuh bisa mengedukasi beberapa teman-teman, bisa yang lain gitu, yang membuka pikirannya dan banyak ide-ide itu bisa cakrawala. bener tuh gila sih. Ya, jadi kayak wah ternyata ya, kalau dari aku tuh sendiri adalah ada aja ide nanti sih. Mungkin setelah ekspresi post nih mau diapain, bisa ke Kanekuruin diapain setelah cerita teman-teman mau pelaku-pelaku di sana nanti. Itu sih. Kita jadi sharing referensi lah ya di sana. Sama pasar yang kayak dibilang Jong, yang kayak apa segmented apa istilahnya tadi tuh, ketemu nih nanti di sana nih, ketemu jadi pasar yang segmented ini jadi satu nanti di sana. Itu sih serunya. Ya berharap Jose Post nanti pokoknya lancar ya udah ya. Tidak ada gini dah, pokoknya sukses lah tuh. Dan mungkin ada lagi ya depan selalu harus terus sih. Mungkin berubah nama. Tapi gininya semangatnya Mas. Iya, harus sih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita udah ngobrol 52 menit, cukup panjang. Dan udah jadi 2 tulisan sebenarnya. Thank you. Udah selesai. Ya.